Kalau di desamu, yang jujur dianggap pembangkang dan yang kritis malah dibungkam dan yang pintar diasingkan, maka desamu bukan sedang maju, tapi sedang membusuk dan rapi. Coba renungkan sebentar, banyak desa hari ini terlihat maju dari tampilan luar, bangunan bagus, kantor desa megah, gapura tinggi, foto-foto peresmian tersebar di media sosial, semuanya terlihat sangat indah. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah hidup warga itu maju? Atau hanya bangunan saja yang berubah, sementara pola pikir tetap tertinggal dari masa ke masa? Desa itu bukan hanya tanah dan bangunan. Desa itu adalah manusia yang hidup di dalamnya. Kalau bangunannya naik, tapi mentalitas tidak naik, itu bukan kemajuan. Kalau papan nama berubah, tapi cara berpikir tetap sama, itu hanyalah kosmetik yang menutupi segalanya. Kalau yang berkembang hanya dinding, bukan kualitas hidup, itu hanyalah ilusi kemajuan yang diharapkan oleh masyarakat. Kita sering bangga pada apa yang telah kita terlihat, tapi lupa menilai apa yang terasa. Banyak desa mengejar bagaimana terlihat maju, tapi lupa mengejar bagaimana cara memajukan warganya. Desa itu bukan hanya tanah dan bangunan, desa itu adalah manusia yang tinggal di dalamnya. Kalau bangunannya naik, tapi mental tidak naik, itu bukan kemajuan. Kalau papan nama berubah, tapi cara berpikir tetap sama, itu hanyalah kosmetik. Kalau yang berkembang hanyalah dinding, bukan kualitas hidup, itu hanya ilusi kemajuan yang diharapkan oleh masyarakat. Sama dengan menghayal, kita sering bangga pada apa yang terlihat, tapi lupa menilai apa yang benar-benar kita rasakan. Banyak desa mengejar bagaimana terlihat maju, tapi lupa mengejar bagaimana benar-benar memajukan warganya untuk membangun desa yang lebih sejahtera dan lebih maju lagi. Desa tidak akan maju hanya dengan proyek fisik. Desa maju jika warganya berpikir kritis, berani bersuara sopan, paham informasi, haus akan ilmu, punya kepedulian sosial terhadap sesama untuk membangun desa. Kemajuan desa bukan diukur dari jumlah bangunan, tapi dari kualitas pola pikir masyarakatnya. Banyak bangunan berdiri, tapi keberanian warganya roboh. Banyak rapat dilakukan, tapi sedikit keputusan yang berpihak kepada rakyat. Banyak anggaran keluar, tapi sedikit yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga di titik yang paling bawah. Dan yang paling menyedihkan adalah warga terbiasa diam. Diam bukan tidak peduli, tapi diam karena takut untuk bersuara. Bangunan itu seperti baju. Baju bisa membuat kita terlihat rapi, tapi tidak mengubah siapa diri kita. Kalau pemikiran tetap sempit, bangunan setinggi apapun tidak mengangkat martabat desa. Inilah kenyataannya, bangunan mengubah pemandangan, tapi pola pikir mengubah masa depan. Desa lebih butuh pencerahan, bukan hanya peresmian. Desa lebih butuh kesadaran, bukan hanya spanduk visi misi. Desa lebih butuh warga yang paham, bukan hanya warga yang tepuk tangan di saat acara peresmian. Sekarang mari jujur, siapa yang sering dianggap cari masalah hanya karena bertanya? Siapa yang pernah dianggap pembangkang hanya karena memberi saran? Siapa yang memilih diam karena takut padahal hatinya tidak setuju? Budaya diam itu berbahaya. Diam itu nyaman, tapi kenyamanan itu tidak pernah melahirkan perubahan. Jika dalam satu desa yang jujur merasa sendiri, yang kritis dikucilkan, yang berani dianggap melawan, maka desa sedang berjalan mundur meskipun bangunannya baru. Kebenaran tanpa keberanian hanya akan menjadi bisikan dalam hati, dan bisikan tidak akan mengubah apapun. Desa butuh warga yang paham akan hak, paham akan informasi, paham tentang keberanian, paham tentang masa depan. Karena warga yang paham tidak mudah untuk ditipu, tidak mudah ikut arus buta, tidak tahu apa yang pantas mereka dapat, dan tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan yang sangat elegan. Dan satu hal yang paling penting, kita tidak butuh orang yang berani ribut, kita butuh orang yang berani berpikir. Berpikir kritis adalah hal yang sangat baik, dan bukan cuma baik, itu wajib dimiliki oleh seorang manusia gitu. Tapi ingat, sebelum kita menjadi kritis, kita harus berpikir dulu. Jangan sampai kita kritis, tapi lupa berpikir.
karena pikiran yang jernih lebih kuat dari suara yang keras. Kalau desa ingin benar-benar maju, bangun dulu manusia, bukan bangunannya. Beton bisa dipasang dalam hitungan minggu, tapi membangun kesadaran butuh keberanian, keteladanan, dan kejujuran dalam waktu yang panjang. Desa maju bukan ketika bangunannya berdiri megah, tapi ketika warganya berdiri, berani, cerdas, dan peduli. Kalau kamu dengar ini dan hatimu bergerak, maka kamu bagian dari perubahan itu. Mulai dari dirimu, dari pikiranmu, dan dari keberanianmu serta kepedulianmu. Karena perubahan desa tidak lahir dari acara peresmian, tapi dari kesadaran warga yang menolak menjadi penonton. Peran Kementerian Desa sangat strategis, karena apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo itu hampir semua dari desa. Betul. Ya kan? Contoh tadi suasana pangan di desa. Ya kan, mau misalkan tadi MBG di desa, karena bahan bakunya dari desa. Maka saya sering menyampaikan, jangan sampai desa itu menjadi penonton. Karena pidato Bapak Presiden Prabowo itu di mana-mana, mau di istana, di DPR, atau di forum-forum terbuka yang lainnya, desa itu selalu disebut. Dan bahkan putaran uang di desa itu hampir kalau kita hitung nanti 7-10 miliar per bulan. Nah, maka saya minta setiap desa itu ayo bangkit dengan potensinya masing-masing. Desa itu maju bukan karena bangunannya yang kokoh, tapi karena warganya paham dan tidak mudah dibungkam oleh apapun. Desa harus jadi kekuatan ekonomi